Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi semuanya. Nah, bertemu lagi nih sama Ustazah Wulan. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Wulan akan menjelaskan dan membuat tutorial untuk pengerjaan challenge literasi di bulan November sebagai salah satu syarat untuk teman-teman mendapatkan PIN Super Reader. Nah, apa sih Ustazah challenge di bulan November ini? Nah, untuk challenge di bulan ini teman-teman, untuk di kelas 4, 5, dan juga 6, yakni membuat online book. Nah, online booknya ini dapat dibuat di salah satu web, yakni di web yang namanya Storyjam. Jadi, teman-teman yang pertama harus membuka web dengan nama Storyjam. Seperti ini ya. Kemudian setelah dibuka, teman-teman bisa login terlebih dahulu sebelum membuat bukunya. Nah, kalau mungkin ada kesusahan, teman-teman bisa minta bantuan ke orang tua, ke bunda, ataupun ke ayah. Setelah itu, teman-teman bisa klik Create New. Nah, kita mau buat bukunya nih teman-teman. Setelah diklik Create New, teman-teman bisa pilih yang blank. Kenapa Ustazah kita pilih yang blank? Karena kita akan membuat bukunya. Jadi teman-teman harus sekreatif mungkin membuat tiap bagian dari bukunya. Nah, baru sudah muncul buku yang ingin kita buat. Ini semuanya blank ya, jadi masih kosong. Teman-teman nanti bisa dengan kreativitas teman-teman membuat isi bukunya, ceritanya seperti apa, dan sebagainya. Nah, langkah yang pertama, ini kita diarahkan untuk memilih cover depannya teman-teman. Pasti cover itu kan harus sesuatu yang menarik nih ya, supaya kita semangat untuk membaca bukunya. Penasaran apa sih dalam bukunya, karena kan covernya sudah menarik ya. Nah, kalian juga bisa nih pilih cover depannya, contohnya seperti pilih warnanya, mau warna apa, ataupun pilih pola dari cover bukunya. Nah, di sini tuh banyak teman-teman pilihannya. Selain itu, jika kalian ingin menambahkan gambar yang lain yang sudah kalian download sebelumnya, itu juga bisa teman-teman. Teman-teman bisa mencari gambar-gambar yang ada di Google ataupun yang lainnya. Jadi nanti kita bisa upload di sini. Contohnya nih, Ustazah Wulan upload gambar istana. Nah, ini mau Ustazah Wulan gunakan sebagai cover depannya. Sudah kan? Nah, ini sudah jadi nih cover depannya teman-teman. Setelah itu, baru kita tuliskan untuk judul bukunya. Judul bukunya itu di atas sendiri ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman pindahkan dan bisa diatur untuk hurufnya, mau seperti apa, fontnya, kemudian bisa diatur untuk besar dan kecil hurufnya. Dan yang kedua, yang dari covernya ini kita menuliskan pengarang atau pembuat dari bukunya. Nah, teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman sendiri. Setelah itu lanjut ke halaman yang kedua, ada yang namanya dedication page. Nah, teman-teman bisa menuliskan untuk siapa sih buku ini dipersembahkan, atau proses pembuatan bukunya ini teman-teman dibantu oleh siapa saja. Nah, bisa dituliskan di situ nih. Untuk terima kasihnya teman-teman, mungkin kepada ayah dan bunda yang sudah membantu membuat bukunya. Oke, lanjut ya. Setelah kita dari halaman cover dan juga dedication page, kita lanjut ke inti dari bukunya nih. Nah, teman-teman ingin membuat cerita seperti apa?
Nah, kita bisa pilih scene ataupun latar dari cerita yang teman-teman buat. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan nih, mau latar dari ceritanya itu di mana? Contohnya di hutan, ataupun di pegunungan, ataupun di sekolah, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa pilih di menu scene. Kemudian kan ini masih terbatas. Nah, teman-teman bisa pilih searching di menunya. Nanti dicari saja apa yang ingin teman-teman gunakan sebagai latar kejadian di cerita teman-teman. Oke, setelah kita menambahkan scene ataupun latar belakang dari cerita teman-teman, selanjutnya bisa ditambahkan nih tokoh yang sesuai dengan cerita teman-teman. Nah, caranya kita klik di bagian props. Nah, di situ ada banyak elemen yang bisa teman-teman gunakan, seperti contohnya orang, kemudian ada hewan, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pilih tuh mau elemen seperti apa yang ingin teman-teman gunakan untuk mendukung jalan cerita dari buku teman-teman. Setelah kita menambahkan tokoh ataupun elemen-elemen lainnya, nah nggak lupa dong ada yang namanya teks teman-teman, supaya bukunya itu bisa dibaca dan bisa dipahami jalan ceritanya oleh orang lain yang membaca buku kita. Nah, caranya tinggal diklik teks. Di situ teman-teman bisa menambahkan narasi yang panjang untuk ceritanya, ataupun bisa juga percakapan antar tokohnya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja ya. Nah, ini contohnya Ustazah Wulan menambahkan narasi, kemudian ada juga percakapan di antara tokoh-tokoh yang Ustazah Wulan buat. Seperti itu. Jika sudah semuanya, jadi mulai cerita teman-teman dari awal sampai akhir sudah selesai semuanya. Nah, yang terakhir ada yang namanya bagian cover belakang. Teman-teman bisa pilih lagi tuh sama ya seperti yang bagian cover depan, bisa pilih warna ataupun bisa pilih pola dari covernya, atau juga bisa pilih dari galeri teman-teman. Jadi bisa diupload tuh foto yang ingin teman-teman gunakan. Oke, setelah teman-teman sudah membuat bukunya dari awal hingga akhir, dari cover depan hingga ke cover belakang, dan isinya tadi sudah lengkap semuanya, nah jangan lupa untuk disimpan. Nah, tombolnya ada di atas sendiri ya teman-teman, di bagian sini. Setelah disimpan, teman-teman baru bisa membaca bukunya nih. Ya, kita bisa membaca bukunya, bisa dibolak-balik jadi buku online seperti kita membaca buku di offline. Jadi bisa dibolak-balik halaman bukunya. Kemudian juga bisa di-share loh teman-teman. Gak bisa sih. Oke, sekian untuk tutorial challenge literasi di bulan November ini ya teman-teman. Tetap semangat dalam membaca dan tetap semangat dalam mengerjakan challenge-challenge selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.